Halo lur, kembali lagi sama channel GNB. Di video kali ini Mamang akan membahas film yang paling fenomenal di era 90-an. Kalau dulu ada film ini, pokoknya disuruh ibu beli micin ke warung, magernya minta ampun. Film vampir yang rilis tahun 1986 yang sempat merajai perfilman di era tahun 90-an. Memang layak diakui karena filmnya yang seram, lucu, dan kocak. Film yang berkisahkan dengan segerombolan anak muda yang diserang oleh para vampir. Yang belum tahu Mamang jelasin nih. Vampir merupakan tokoh dalam mitologi dan legenda yang hidup dengan memakan intisari kehidupan. Biasanya dalam bentuk darah dari makhluk hidup lain. Oke lah, tanpa basa-basi kita mulai ceritanya. Kisah dimulai pada malam Jumat Kliwon, seorang pemuda mendatangi Susana, maksudnya vampir. Pemuda tersebut bernama Wei Choi. Dalam keadaan yang lagi pailit, pemuda tersebut mencari sesuatu yang bisa diambil. Dan ternyata pemuda itu tidak menemukan apa-apa dari jasad tersebut. Jasad tersebut merasa tidak punya harga diri dan menyerang Wei Choi. Perkelahian pun terjadi. Wei Choi merasa kewalahan menghadapi vampir tersebut dan Wei Choi pun melarikan diri. Tiba pada suatu tempat pemburu hantu, Wei Choi memberitahukan bahwa ada vampir yang mengejarnya. Sebut saja Mang Toleh. Namun Mang Toleh menolak untuk membantu jika tidak ada uang. Ketika melihat ke belakang, peti mayat pun tidak ada. Karena merasa dibohongi, Mang Toleh pun masuk kembali. Jasad mayat pun datang dan menerobos pintu Mang Toleh. Karena merasa kesal pada mayat tersebut, Pak Toleh mengeluarkan jurusnya. Sampai peti mayat pun menerobos pintu sahabat akrabnya. Sebut saja Paman Fu. Walaupun mereka bersahabat sudah lama, namun mereka tidak pernah akur. Paman Fu mengira bahwa jasad tersebut ulah dari Mang Toleh. Mang Toleh dan Paman Fu pun bekerja sama untuk menumbangkan vampir tersebut. Vampir itu pun berhasil dikalahkan, dan ini yang terjadi. Keesokan paginya, Mang Toleh dan Paman Fu mendatangi undangan kaisar untuk membakar jasad saudara kaisar. Karena sang kaisar takut jasad tersebut menjadi vampir. Di lain sisi, kaisar sudah menunggu kedatangan Mang Toleh dan Paman Fu. Di saat Mang Toleh dan Paman Fu sudah datang, Paman Fu pun menunjukkan keahliannya dalam mengurus mayat. Paman Fu pun memberitahukan bahwa mulut mayat harus diberi koin tembaga agar mayat itu tidak akan marah pada saat di alam baka nanti. Mang Toleh pun tak mau kalah. Ia juga memamerkan keahliannya pada sang kaisar. Mang Toleh menjelaskan bahwa koin tembaga adalah untuk mayat miskin. Mang Toleh pun memberi koin emas yang berasal dari dinasti Fang. Paman Fu pun tak mau kalah lagi. Ia menjelaskan pada kaisar bahwa mayat seharusnya dicukur kumisnya agar tidak menjadi vampir. Namun Mang Toleh berbeda alasan bahwa tidak usah dicukur agar keluarganya dapat mengenalinya di alam baka. Kaisar pun merasa kesal pada mereka berdua bahwa kaisar merasa dibodohi. Namun itu ternyata gertakan saja. Kaisar memilih Mang Toleh untuk mengurus jasad tersebut karena menurut kaisar Mang Toleh lebih berpengalaman. Mang Toleh menjelaskan kepada sang kaisar bahwa semuanya akan berjalan dengan mulus. Kepala Mang Toleh pun menjadi jaminannya apabila pekerjaan tersebut tidak berjalan dengan baik. Paman Fu mengakui kekalahannya pada sang asisten Mang Toleh. Asisten Mang Toleh menjelaskan bahwa Mang Toleh memang pandai berbicara. Mang Toleh dan ditemani karyawan kaisar mempersiapkan peti mati untuk dipaku, agar nanti di perjalanan peti mayat tersebut tidak terlepas. Ketika semuanya sudah diselesaikan, keesokan harinya perjalanan dimulai. Tak disangka Paman Fu mengikuti Mang Toleh dan bersembunyi di bawah gerobak.
Malam pun tiba. Asisten menatap ke arah bulan dan Mang Tole menjelaskan bahwa jika bulan mengenai si mayat, mayat tersebut akan berubah menjadi vampir. Di dalam gerobak, Paman Fu melepaskan paku mayat satu persatu dengan tujuan agar Mang Tole tidak berhasil dalam menyelesaikan misinya. Setelah selesai membuka peti mayat, Paman Fu pun lanjut melumbangi atap gerobak tersebut dengan tujuan agar si mayat dapat menyerap cahaya bulan dan menjadi vampir. Mayat itu pun bangun dan Mang Tole memberikan kertas mantranya. Mang Tole menyadari bahwa mayat tersebut jatuh oleh perbuatan Paman Fu. Mang Tole pun melanjutkan perjalanannya. Tiba di suatu tempat, Mang Tole pun mempersiapkan ritual pembakaran si mayat. Di lain sisi, Wei Choi sedang mencari nafkah untuk anak istrinya di kuburan. Wei Choi menyadari bahwa mayat ini adalah makam mayat orang kaya. Wei Choi pun mengambil semua perhiasan dari jasad wanita mayat tersebut. Tak diduga-duga, mayat wanita itu terkena laser mantra yang berasal dari Tuan Fu. Dan mayat wanita itu pun mengikuti Wei Choi kemanapun Wei Choi pergi. Wei Choi berlari dan secara kebetulan Wei Choi bertemu dengan Mang Tole. Berbicara dengan Wei Choi, Tuan Fu membawa mayat tersebut dan membuka kertas mantranya. Nah oke, jadi segitu dulu alur film Mr. Vampir Part 1. Jika video ini tembus 1000 view, Mamang akan membuat bagian 2-nya.